إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Alangkah cepatnya hari-hari itu berjalan. Barusan beberapa saat yang kemarin kita menyambut datangnya bulan Ramadan yang agung ini. Bahkan tidak terlalu jauh dari sekarang kita menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tapi sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan yang suci ini. Sekarang kita berada di tanggal 23 Ramadan. Dalam arti tinggal menunggu hitungan jari kita akan keluar dari bulan Ramadan yang suci. Apabila di antara kita telah berusaha untuk maksimal di dalam melaksanakan hari-hari Ramadan yang telah berlalu, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi apabila ada yang kurang, ada yang lemah, ada yang cacat di dalam hari-hari yang kemarin, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Ramadan masih akan ada beberapa hari ke depan. Dan yang dijadikan patokan bukan bagaimana seseorang itu semangat di awal, tapi menjadikan patokan bagaimana seorang itu menutup Ramadan dengan penuh kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung kepada pamungkasnya. Yang dijadikan patokan adalah bagaimana seseorang itu menutup hari-hari Ramadan ini dengan kebaikan dan dengan keindahan. Dan dalam sunnatullah Subhanahu wa taala berjalan bahwasanya hari-hari mulia, bahwasanya hari-hari agung itu puncaknya Allah letakkan di belakang. Di dalam setahun ada dua hari-hari agung, ada dua hari-hari mulia. Yang pertama adalah Ramadan ini, yang kedua adalah 10 hari terakhir 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ketahuilah jamaah kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah, titik puncaknya ada di 2 hari yang terakhir, di tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 adalah Yaum Arafah dan tanggal 10 adalah Yaumul Hajjil Akbar. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan akan berjalan selama 1 bulan. Kemuliaannya, keutamaannya, keagungannya akan berjalan selama 1 bulan. Tapi titik-titik puncaknya berada pada 10 hari yang terakhir. Makanya gak heran kalau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya
beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan keluarganya tidak seperti hari-hari yang biasanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari yang ada di depan kita hendaknya tambah kita semangat, tambah kita memacu diri. Semoga dengan semangatnya kita, semoga dengan upaya kita, maka kita benar-benar meraih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, dan menginginkan atau mendapatkan apa yang Allah inginkan kepada kita tatkala mensyariatkan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini berawal dengan damai. Damai dalam arti tidak ada perselisihan antara kelompok-kelompok kaum muslimin di bumi Nusantara ini untuk mengawalinya. Tapi ujung Ramadan, prediksi kuatnya akan terjadi permasalahan. Karena dalam perhitungan hisab, maka hilal di ufuk Indonesia malam Jumat besok itu 1,47 derajat. Dan hilal dengan ketinggian itu dipastikan tidak akan terlihat, tapi sudah wujud. Dipastikan tidak akan terlihat, tapi sudah wujud. Kelompok-kelompok negeri Nusantara ini, berbagai macam organisasi yang ada di negeri ini, dengan berbagai macam cara berpikir yang ada, akhirnya menghasilkan perselisihan yang mungkin akan terjadi. Meskipun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga itu tidak terjadi. Ada yang kemungkinan dan sudah menetapkan bahwasanya hari raya besok jatuh di hari Jumat. Dan puasa hanya 29 hari dengan alasan malam Jumat pada waktu matahari terbenam hilal sudah wujud. Tapi dengan perhitungan hisab yang lain, hisab imkan ru'yah, maka ditetapkan bahwa hari Sabtulah terjadi hari raya karena karena hari Jumatnya itu akan menyempurnakan hitungan Ramadan. Lepas dari segala perdebatan, lepas dari segala persengketaan, lepas dari segala diskusi mengenai masalah ini, kembalilah kita kepada garis ilahi, kembalilah kita kepada garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan juga kepada para pemimpin di antara kalian. Lalu apabila kalian itu berselisih, kembalikanlah berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dalam arti kepada kitabnya, kembalikanlah kepada Rasul dalam arti kepada ajaran dan sunnahnya. Jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan dalam masalah semacam ini, garis yang digariskan oleh syariat, garis yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat amat gamblang. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata 30."
Puasalah, mulailah kalian puasa apabila melihat hilal Ramadan. Dan tutuplah puasa, akhirilah puasa apabila kalian melihat hilal Syawal. Dan apabila tertutup hilal tersebut. Dalam riwayat yang lain, idza hala bainakum wa baina ru'yatihi sahab. Apabila kalian terhalang tidak mampu melihat hilal, maka sempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan dalam masalah-masalah semacam ini, dalam masalah-masalah syiar agama sebesar hari raya, maka patokan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Bahwasanya puasa itu adalah tatkala orang-orang pada berpuasa, dan berbuka tatkala orang-orang pun pada berbuka. Dan orang-orang yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kepala negara, pemimpin negara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, as-saumu yauma yasumul imam wal fitru yauma yuftirul imam wa arafah yauma ya'riful imam. Orang itu berbahari raya, orang itu berpuasa mulainya adalah tatkala imam negeri itu mulai berpuasa. Dan orang itu berhari raya Idul Fitr adalah saat imam negeri itu, pemimpin negeri itu berhari raya. Dan orang itu menjalankan wukuf Arafah tatkala pemimpin negeri Arafah di daerah yang menguasai Arafah itu mereka menetapkan dan menjalankan wukuf di Arafah. Maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasulnya, hilangkan persengketaan, hilangkan perdebatan, terutama dalam masalah-masalah yang itu merupakan salah satu di antara syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tetap dengan kita menyadari bahwa bagaimanapun juga yang berselisih tentang masalah ini adalah saudara mukmin yang tetap memiliki hak untuk adanya wala dan tetap memiliki hak untuk adanya ukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam di negeri ini, di negeri-negeri kaum muslimin yang lain mampu untuk kembali kepada agamanya, dan kita semua merujuk kepada syariat agama kita. Apabila memang itu adalah hal yang disepakati para ulama, maka ikutilah sebagai sebuah kesepakatan. Dan apabila itu adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama, kembalikan kepada dasar agama kita, mengembalikan kepada yang dikuatkan oleh Allah, yang dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing keluarga kita, membimbing langkah kita dan masyarakat kita menuju kepada apa yang Allah ridhai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.